warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai makanan khas dari Malaysia, yaitu nasi lemak. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulpiani, SPSI MHKes. Video ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Ratna Fitri Aulandari dengan NIM 212230911163 dari Program Studi Gizi 2B Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah dari nasi lemak. Sejarah nasi lemak. Asal-usul sejarah nasi lemak berasal dari Semenanjung Malaysia. Nasi lemak juga menjadi makanan populer di Semenanjung Melayu dan pantai timur Sumatera. Pada era Kesultanan Melaka, terdapat seorang ibu dan anak bernama Mak Kuntum dan Seri. Suami Mak Kuntum telah lama meninggal dalam pertempuran menentang musuh di Selat Malaka. Oleh sebab itu, Mak Kuntum terpaksa bekerja untuk kehidupannya sendiri dan juga anaknya. Mak Kuntum selalu keluar pada setiap pagi untuk mencari pelanggan. Seri terpaksa tinggal seorang diri di rumah untuk melakukan kegiatan rumah seperti memasak, merapikan rumah, dan lain sebagainya. Pada suatu hari atau pada suatu ketika, Seri timbul rasa bosan dengan nasi dan lauk pauk yang memasaknya dengan cara yang sama atau memasaknya dengan cara-cara itu saja. Oleh sebab itu, Seri mulai memikirkan cara lain untuk memasak nasi agar terdapat perbedaan pada rasa nasinya. Awalnya, Seri memasukkan sedikit lengkuas ke dalam nasi yang sedang dimasak. Selanjutnya, Seri mencampurkan selai daun pandan agar membuat nasi tersebut membangkitkan seleranya dan ibunya, karena selai daun pandan dapat memberikan aroma yang khas. Lalu pada siang hari ketika Mak Kuntum pulang ke rumah, Seri menghidangkan nasi ciptaannya itu kepada ibunya. Mak Kuntum merasa terkejut melihat nasi yang tidak pernah ia lihat sepanjang hidupnya. "Apa kau masak nih, Seri?" jawab Seri. "Nasi le, Mak." Seri jawab dengan berulang kali. Mak Kuntum bertanya kembali kepada Seri. Seri menjawab dengan jawaban yang sama. "Nasi le, Mak. Nasi le, Mak. Nasi le, Mak." Semenjak hari itu, nasi tersebut dikenali sebagai nasi lemak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari nasi lemak. Jenis-jenis nasi lemak. Nasi lemak atau juga sering disebut nasi gurih merupakan menu sarapan sekaligus menu ikonik dari Malaysia. Biasa dijajakan di kaki lima, nasi gurih dengan topping lauk sederhana ini memang memiliki harga yang relatif murah, rasa yang sedap, mengenyangkan, dan juga cocok untuk sarapan. Jika Indonesia mempunyai nasi uduk, maka Malaysia pun punya hidangan yang bernama nasi lemak. Awalnya, nasi lemak ini dijadikan bekal bagi para petani maupun pekerja di perkebunan. Selain Malaysia, nasi lemak ini juga populer di Singapura, Brunei Darussalam, serta Kepulauan Riau. Sama seperti nasi uduk, nasi lemak juga menggunakan santan. Untuk lauknya terdapat berbagai pilihan selain telur rebus, yaitu ada ayam goreng tepung, ikan goreng, rendang daging, kacang, ikan bilis, timun, sambal bilis, dan lain-lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bahan pembuatan untuk pembuatan nasi lemak. Nah, berikut merupakan tabel bahan yang diperlukan untuk pembuatan nasi lemak. Total waktu penyajiannya untuk 6 porsi nasi lemak yaitu kurang lebih 60 menit. Nah, nama bahan untuk nasi gurihnya yaitu ada beras 500 ml,
air 450 ml, santan 60 ml, lalu ada minyak 30 ml, bawang merah goreng 2 sendok makan, lalu ada 1 sendok teh bawang putih goreng, lalu ada 3 cm jahe, lalu ada 2 batang serai, lalu 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh penyedap atau kaldu ayam. Lalu bahan pembuatan nasi lemak pada bagian sambal ikan bilisnya yaitu menggunakan bahan 100 gram ikan bilis goreng, lalu 3 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, lalu 10 buah cabai merah, lalu selanjutnya ada 1 buah tomat, lalu ada setengah buah bawang bombay, dan 1 lembar daun salam, 2 batang serai, 2 iris jahe, 12 gram terasi, 50 gram gula merah, lalu 3-5 sendok makan air asam jawa, lalu ada garam penyedap takarannya secukupnya, lalu dan terakhir ditambahkan dengan 2-3 sendok makan. Untuk bahan pelengkap pada pembuatan nasi lemak ini yaitu ada timun curry 1 buah, 50 gram kacang tanah dengan kulit, 50 gram ikan bilis, lalu 6 butir telur karena untuk 6 porsi penyajian ya, lalu 500 gram ayam goreng, dan yang terakhir yaitu bawang goreng secukupnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan sedikit memberitahukan cara membuat nasi lemak menggunakan rice cooker. Langkah yang pertama yaitu cuci beras, kemudian masukkan ke dalam rice cooker bersama dengan santan, kaldu atau penyedap, garam, minyak, air, bawang merah goreng, dan bawang putih goreng. Lalu kemudian diaduk rata. Lalu langkah kedua yaitu masukkan jahe, serai, daun pandan di atasnya, tapi jangan diaduk ya. Lalu masak dengan mode memasak hingga matang. Lalu langkah yang ketiga untuk sambal bilis, blender bawang merah, bawang putih, cabai merah, terasi, dan juga air hingga halus. Kemudian tumis hingga mengeluarkan minyak. Lalu tambahkan daun salam, serai, jahe, tomat, dan bawang bombay yang sudah diiris. Lalu langkah yang keempat, aduk-aduk hingga wangi, lalu tambahkan gula merah, garam, penyedap, air asam jawa, ikan bilis, dan juga air. Kemudian masak dengan api kecil hingga kecoklatan. Langkah yang kelima yaitu goreng ikan bilis dan kacang tanah hingga kering, lalu sisihkan. Langkah yang keenam, untuk telur bisa digoreng setengah matang atau sesuai selera. Langkah yang ketujuh, sajikan nasi lemak dengan telur, ayam rempah, bilis goreng, kacang goreng, sambal bilis, timun, dan bawang merah goreng. Dan yang terakhir, nasi lemak sudah dapat disajikan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kandungan gizi yang berada dalam nasi lemak. Kandungan gizi nasi lemak. Dari segi kalorinya, satu porsi nasi lemak ini yang dihidangkan bersama lauk pauknya adalah sekitar 800 hingga 1000 kalori, tergantung kepada jenis dari bahan dan lauk pauk yang dimakan. Satu porsi nasi lemak ini setara dengan mengkonsumsi 4 buah burger di restoran makanan cepat saji. Berikut kandungan gizi yang terdapat pada bahan-bahan makanan yang diperlukan dalam pembuatan nasi lemak, di antaranya yaitu kandungan gizi nasi lemak pada bahan pembuatan nasi lemak yang pertama yaitu pada nasi. Bahan utama dalam pembuatan nasi lemak adalah nasi yang dimasak bersama santan, kelapa, dan juga daun pandan. Nasi adalah penyumbang utama kalori, yaitu sekitar 300 hingga 100 gram, tergantung kepada kebutuhan pengambilannya. Nasi memiliki kandungan gizi yang berupa mangan, zat besi, fosforus, vitamin B5, dan juga vitamin B6. Lalu kandungan gizi nasi lemak pada bahan pembuatan nasi lemak yang kedua yaitu timun.
Timun berasal dari keluarga Cucurbitaceae. Spesies timun yang biasa ditemukan di Malaysia adalah spesies yang berjenis Cucumis sativus Linn. Timun jenis ini memiliki kalori sekitar 16 hingga 100 gram. Lalu ada 95% air dan juga merupakan sumber vitamin K yang sangat baik. Kandungan gizi nasi lemak pada bahan pembuatan nasi lemak yang ketiga yaitu ada kacang. Nah, selain timun, bahan yang digunakan pada nasi lemak ini adalah kacang. Kacang juga sudah seperti suatu kewajiban yang harus ada pada nasi lemak ini. Di setiap 5 gram kacang akan menambahkan 25 kalori ke dalam hidangan. Kacang juga mengandung lemak, serat, vitamin B2, magnesium, dan berbagai jenis mineral lainnya. Lalu, kandungan gizi nasi lemak pada bahan pembuatan nasi lemak yang keempat yaitu ada telur. Bahan selanjutnya adalah telur. Telur merupakan bahan opsional yang sering ditambahkan pada nasi lemak. Telur pada nasi lemak ini biasanya akan direbus ataupun digoreng. Jika telur direbus, maka dalam satu buah telur akan menambahkan sekitar 55 hingga 70 kalori dan mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin D, iodin, fosforus, kalsium, dan juga tiamin. Sedangkan apabila telur digoreng, maka kalorinya akan meningkat sebanyak 35%. Kandungan gizi nasi lemak pada bahan pembuatan nasi lemak yang kelima yaitu sambal. Sambal merupakan saus pedas yang terbuat dari cabai, udang atau ikan dan dicampurkan dengan berbagai bahan seperti bawang putih, bawang merah, halia, asam jawa, jus limau, cuka, gula, dan juga garam. Kebanyakan sambal untuk nasi lemak ini akan dimasak di dalam minyak dan dicampurkan dengan ikan bilis. Sambal atau udang sesuai dengan cita rasa. 15-30 gram sambal pada satu porsi nasi lemak akan memberikan sekitar 70 hingga 140 kalori. Secara umumnya, hampir ke semua bahan tersebut selain gula memiliki berbagai kandungan gizi. Sebagai contoh, cabai mengandung capsaicin, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan chemestesis, yaitu pemberi rasa pedas atau panas di dalam mulut yang memakannya. Capsaicin juga terbukti dapat membantu membakar lemak dan juga merendahkan kolesterol aorta. Ikan bilis juga merupakan sumber protein dan asid lemak omega 3. Masalah kesehatan utama yang terdapat di dalam sambal biasanya disebabkan oleh proses memasaknya di dalam minyak. Bergantung kepada jenis minyak yang digunakan, ia akan menyebabkan pertambahan lemak tepu dan meningkatkan aroma sambal. Ini disebabkan oleh sebagian kompleks yang dikenali sebagai advanced glycogen end products atau biasa disebut dengan AGE. Kebanyakan reaksi ini sangat berbahaya untuk struktur protein di dalam tubuh badan. Selain itu, kualitas minyak juga memiliki pengaruh yang sangat penting. Kualitas minyak yang tidak bagus akan menyebabkan minyak teroksidasi, lalu melahirkan berbagai bahan kimia yang lain seperti peroksid, alkenols, aldehid, dan berbagai radikal bebas yang lain dengan kuantitinya adalah bergantung kepada suhu memasaknya. Kandungan gizi nasi lemak pada bahan yang selanjutnya yaitu bahan yang terakhir yaitu ada ayam goreng. Bahan yang terakhir yaitu ayam goreng. Makan nasi lemak dengan ayam goreng memang sangat menggiurkan. Dalam setiap 100 gram ayam goreng memiliki kurang lebih 250 kalori pada nasi lemak dan penggunaan minyak masak juga akan berpengaruh terhadap ayam yang digoreng. Selain itu, jika ditambahkan dengan lauk pauk yang lain seperti ikan, maka akan bertambah 210 kalori pada setiap 100 gram nasi lemak.
Nah, ayam goreng ini memiliki kandungan gizi yang baik selain merupakan sumber potasium, magnesium, zat besi, dan vitamin B6. Selain itu juga, ayam goreng juga akan menyebabkan lemak tambahan yang diperoleh dari minyak. Lemak ini sebenarnya bukan suatu masalah yang besar, namun semuanya bergantung kepada kualitas minyak masak yang digunakan. Baik, sebelum kita tutup video kali ini, saya akan sedikit saya menemukan quotes dari Jonathan Safran Foer. Ini yang berbunyi, "Food is not rational. Food is culture, habit, craving, and identity." Sekian pembahasan video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.